Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala umuri dunya waddin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga mampu menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mufti Ali dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas atau mereview terkait RPP yang saya buat untuk tugas magang 1 yang diselenggarakan oleh IAIN Tulungagung. Dan di sini saya mendapatkan bab yang pertama, yaitu hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, RPP ini dibuat untuk sekolah SMP, terutama untuk kelas 7 semester 1 pada pelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita mengetahui tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, siswa itu dituntut dapat yang pertama menjelaskan hukum baca nun sukun dan tanwin dalam surah An-Nisa ayat 146, surah Al-Baqarah ayat 153, dan surah Ali Imran ayat 134. Nah, yang pertama itu siswa mampu menjelaskan hukum baca nun sukun dan tanwin dalam surah An-Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Untuk selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi setelah mengetahui pengertian hukum bacaan nun sukun dan tanwin, siswa dituntut dapat mengidentifikasi dari surat tersebut. Selanjutnya, siswa mampu mendemonstrasikan, mampu menghafal, mampu menjelaskan makna isi kandungan, serta mampu menampilkan contoh atau dari isi kandungan tersebut mampu diterapkan atau diimplementasikan ke perilaku sehari-hari. Mungkin begitu, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu hukum baca nun sukun dan tanwin. Pengertian hukum baca nun sukun dan tanwin. Apa itu nun mati atau nun sukun? Nun mati disebut juga nun sakinah. Nun itu tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca wasol, sambung dengan kata lain, dan hilang ketika ditulis. Jadi kita langsung ke contoh ya. Untuk nun mati itu bisa dibunyikan kalau diapit 2 huruf. Jadi seperti contoh ini, ada nun mati diapit oleh huruf ya dan mim. Jadi bisa dibaca yanmu. Kalau hanya nun saja tidak diapit oleh huruf ini, maka nun ini tidak bisa dibaca. Nah, nun inilah yang dinamakan oleh nun mati. Mungkin begitu, kita lanjutkan. Selanjutnya macam-macam hukum nun mati dan tanwin. Ada 4, yaitu yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Untuk idgham sendiri dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Untuk yang pertama idgham. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro, maka wajib dibaca idgham. Dan idgham sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah sendiri artinya memasukkan atau meleburkan huruf disertai dengan dengung. Jadi bi gunnah di sini disertai dengan dengung, dan hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, atau disingkat yanmu. Mudahnya disingkat yanmu. Saya contohkan satu. Ini ada ya.
ya merupakan salah satu huruf. Ini ada nun mati bertemu dengan ya, dibaca dengung karena bigunnah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, mayakulu. Jadi dibaca dengan memasukkan, disertai dengan dengung. Berbeda dengan bila gunnah. Kalau bila gunnah itu artinya masukkan dan meleburkan tanpa disertai dengan dengung. Kalau bigunnah tadi disertai dengan dengung, kalau bila gunnah tanpa dengung, dan hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Langsung saja di sini contohnya itu mil ladunka tanpa disertai dengan dengung. Untuk selanjutnya izhar. Apa itu izhar? Izhar dibaca jelas atau terang. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Huruf halqi itu yaitu ini, ada alif, ha, kha, ain, hun, ha. Jadi dibaca jelas karena izhar. Saya contohkan yang pertama yaitu man amana. Nah, nun mati bertemu alif ini dibaca secara terang atau jelas. Jadi man amana gitu. Untuk selanjutnya itu iklab. Apa itu iklab? Iklab artinya membalik atau mengganti. Dan cara membacanya itu berbunyi nun mati atau tanwin. Bunyi nun mati atau tanwin itu diubah menjadi bunyi mim. Jadi bunyinya nun mati atau tanwin itu berubah menjadi bunyi mim. Lalu hurufnya apa saja? Hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Jadi saya kira mudah diingat karena hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Iklab mata ini ba, jadi mudah sekali. Untuk contohnya seperti ini, nun mati bertemu ba, untuk membacanya berubah menjadi bunyi mim, maka mim ba'dihim, jadi bunyi nun mati dan ba di sini berubah menjadi bunyi mim. Saya kira begitu. Yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin, yaitu maksudnya dibaca secara samar antara jelas dan dengungnya, serta ditahan sejenak. Lalu hurufnya apa saja? Nah, huruf ikhfa sendiri adalah huruf yang paling banyak, ada 15. Nah, di sini ada 15, ada ta, jim, dan seterusnya. Langsung ke contoh, yaitu saya ambil jim, dibacanya secara samar antara jelas dan dengung, yaitu inja'akum. Nah, jadi dibaca dibaca samar antara jelas dan dengung. Mungkin begitu. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada latihan membaca dan menghafal. Di sini ada surat An-Nisa ayat 146, ada surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Ali Imran ayat 134. Silakan untuk teman-teman untuk membaca secara fasih dan untuk dihafalkan. Selanjutnya kita masuk ke isi kandungan. Yang pertama, isi kandungan surat An-Nisa ayat 146. Yang pertama, orang tempatnya di neraka kecuali orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah. Yang kedua, Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman. Jadi neraka itu tempatnya orang yang tidak beriman kecuali orang yang bertobat. Jadi orang yang mau bertobat dan memperbaiki diri, maka ia bisa masuk surga. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 153. Di sini ada dalil untuk minta pertolongan kepada Allah. Selanjutnya ada dalil untuk sabar
dan ada dalil maksud saya ada dalil untuk sabar ketika minta tolong kepada Allah, ada dalil untuk sabar ketika melaksanakan sholat. Jadi untuk sholat sendiri tidak boleh tergesa-gesa, harus baik, itu maknanya. Nah, itulah kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 153. Yang terakhir itu isi kandungan surat Al-Imran ayat 134. Yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya kepada Allah dalam keadaan senang, atau dalam keadaan susah. Yang pertama, yang kedua, orang yang dapat menahan amarahnya. Ini penting sekali. Dan orang yang terakhir itu orang yang dapat memanfaatkan orang lain yang orang lain yang berbuat salah. Nah, ini saya kira isi kandungan dari ketiga ayat tersebut. Selanjutnya, contoh perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surah An-Nisa sendiri, untuk implementasinya yaitu menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang, yaitu kita dituntut untuk ikhlas, untuk beramal tanpa diumbar-umbar tentunya. Yang untuk Al-Baqarah itu menjelaskan orang-orang yang sabar. Jadi Al-Baqarah sendiri itu bentuk implementasinya kita dituntut untuk bersabar untuk segala seperti menahan emosi ketika mendapatkan musibah, kita harus sabar dan sabar. Dan untuk surat Al-Imran-nya itu dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk selalu memaafkan orang. Jadi untuk implementasi dari surat Al-Imran itu kita dituntut sebagai seorang pemaaf dalam hal apapun. Ketika teman kita berbuat salah kepada kita maafkan. Begitu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait RPP yang saya buat, dan silahkan teman-teman untuk mempelajarinya lebih dalam. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.